kiranya untuk ke depan setiap waktu sholat, mari sama-sama jangan sholat menunggu kita, tapi macam mana kita yang menunggu sholat, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah mudah-mudahan kita mendapat satu keberkahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kami kepada Ustaz Dr. Hidayatullah mengucapkan ribuan terima kasih atas segala pengorbanan waktu yang diberikan kepada kita di sini. Beliau perdana pertama untuk memberikan tausiah, memberikan pengajian di Masjid Al-Fatihah. Tentu awak anaknya sekali pun kan, kita ingin sekalinya, dua kalinya, sekali sebulan kan itu. Ini mungkin laporan mungkin Ustaz. Alhamdulillah jadwal Ustaz Azman ini setiap Ahad pekan pertama, sedangkan jadwal Ustaz Helmi Basri yaitu setiap Rabu pekan ketiga. Nah, kami minta ke Ustaz, tapi kami akan cocokkan tetapkan. Mohon kiranya bisa Ustaz memberikan kepada kami bagi 20 sekali sebulan. Insyaallah. Mudah-mudahan nanti saya sudah pengajian ini hendaknya sudah dapat kita sama-sama nanti kita umumkan kepada jemaah bahwa pengajian rutin kita. Beliau ini kan 3 serangkai gitu. Ada Dr. Kasman, ada Dr. Hidayatullah, ada Dr. Eni Basri. Yang ketiga-tiga masyaallah. Ada yang besar-besar. Nah, ini salah satu bentuk aset kita di Riau, aset kita di Indonesia secara umum. Bapak-bapak jemaah Maghrib dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kami melaporkan Ustaz. Pertama, insya Allah kita akan tetap melaksanakan Idul Adha nanti insya Allah, dan penyembelihan hewan kurban. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah 3 ekor sapi. Cuma sapi yang ketiga masih kurang 1 orang. Kalau ada yang mendaftar silakan. Kalau suka juga sapi yang jauh atau mungkin kambing. Kemudian kita punya program untuk sunatan masal. Insya Allah akan kita laksanakan insya Allah sekitar tanggal 29 Juni tahun ini atau bulan ini di Masjid Dani, atau tepatnya di sebelah ke barat, atau di tepatnya di atas tempat duduk kita ada sebuah ruangan di sana. Itu nanti insya Allah nanti ada kami ekspos sekali, ada 2 kamar di sana, kami beri namanya rumah singgah bagi yang safar nanti yang perlu nginap bisa nginap di sana. Kemudian ada ruangan sekretariat dan juga untuk tujuannya untuk mendukung daripada kegiatan daripada keluarga atau kegiatan masjid ini. Mungkin Ustaz Jad kalau mungkin balik-balik mungkin yang pernah tahu tak perlu pulang ke Pokan ya kan, ada kamar di situ ya. Nah ini jadi dah kebanyakan kita sekarang. Kami kira inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Untuk itu waktu kepada Ustaz, dan mungkin sebagai mengingatkan kita saja bahwa prosesi kita pengajian kita mulai sekarang. Insya Allah nanti waktu bisa masuk kita azan, dan selesai azan nanti kita lanjutkan pengajian sampai dengan selesai. Kemudian nanti baru kita tutup dengan sholat isya berjamaah. Kami kira demikian waktu sebelumnya kami silakan kepada Ustaz Dr. Hidayatullah. Yang sudah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Madinah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, layak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk memberikan bagian daripada kebutuhan ruhi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita cinta akan ilmu, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan. Di dalam sebuah hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah berikan kepadanya ilmu dalam bidang agama. Allah berikan padanya pemahaman agama. Bahwa perlu kita sadari pula, menuntut ilmu merupakan modal dasar bagi seorang muslim untuk menjadi muslim yang baik. Ketika orang berilmu itu hidupnya akan terarah, beramalnya akan benar, semangatnya tidak cepat luntur, hidupnya akan mudah teratur karena diatur oleh syariat yang mulia ini. Begitulah orang-orang yang berilmu senantiasa mudah di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di antara Imam Luqayyim mengatakan bahwa tidak ada satu pujian yang Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim kecuali buah daripada ilmu itu sendiri. Allah memuji orang-orang yang saleh di dalam Al-Quran. Allah memuji orang-orang yang berilmu. Bahkan Allah katakan, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Hanya para ulama lah yang takut kepada Allah. Di sini maksudnya orang-orang yang berilmu. Mereka lah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang-orang yang mencintainya. Maka tidak ada pujian yang Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim melainkan itu buah daripada ilmu. Dan sebaliknya pula bahwa tidak ada celaan yang Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim tidak lain buah daripada kebodohan itu sendiri. Makanya orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan bijahalah. Makanya para ulama mengatakan kullu man asallaha fahuwa jahilun. Setiap orang yang mendurhakai Allah, yang melanggar aturan Allah, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka disebut orang jahil. Apa maksudnya? Orang bodoh. Karena sejatinya dia harus takut kepada Allah. Sejatinya dia tidak berani melanggar aturan Allah. Maka di saat orang yang melanggar aturan Allah disebut orang yang bodoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bahwa ilmu itu akan mengantarkan kita kepada amal dan ilmu itu akan menerangi jalan kita menujunya. Bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah.
sampai Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un, bahwa ilmu itu tidak ada yang bisa menandingi apapun, tidak ada yang bisa menandingi amal di dalam kehidupan kita. Bahwa ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat mulia, akan diangkatnya derajat dia oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Tapi bagi siapa, kata Imam Ahmad, liman sahhat niyatuhu, bagi yang lurus niatnya untuk menuntut ilmu. Kita dari rumah melangkahkan kaki, menghidupkan motor, mobil kita menuju masjid ini untuk mengikuti kajian pada maghrib ini. Dengan tujuan apa? Kata Imam Ahmad, dua tanda orang yang lurus niatnya menuntut ilmu. Yang pertama, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa raf'al jahli an ghairihi. Pertama, tujuan yang harus ada pada diri seseorang untuk belajar itu adalah untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya dan juga mengangkat kebodohan pada orang lain. Ketika kita sudah tahu ilmunya, maka kita amalkan, dan kita berkewajiban pula untuk mengajarkan kepada orang lain agar orang lain selamat, agar orang lain berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Oleh itu kita bersyukur sekali lagi kepada Allah, di maghrib ini kita bisa duduk di taman surga, majelis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala naungi banyak kebaikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita banyak keberkahan-keberkahan. Ucapan salawat dan salam untuk kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang memiliki akhlak yang tiada tandingan. Maka inilah yang akan kita bahas pada malam ini tentang akhlakmu mengundang cinta. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayatnya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau Muhammad adalah di atas akhlak yang mulia. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puncak daripada akhlak yang mulia. Dia adalah tauladan kita. Akhlaknya bisa merubah yang benci menjadi cinta. Akhlaknya diakui oleh lawan dan kawan. Akhlaknya diakui oleh orang besar dan orang kecil. Siapapun yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mengakui dan meyakini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat tinggi akhlaknya. Bahkan subhanallah, jangankan manusia, makhluk, sebuah pohon yang selama ini dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menyampaikan khutbah di saat mimbar telah dibuatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pohon itu menangis karena tidak lagi disentuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana kerinduannya. Pohon saja, pohon kurma saja rindu. Pohon kurma saja sangat merintih akan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita sebagai manusia yang telah melafazkan bahwa cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kita patut untuk mencontoh dari akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Mari kita lihat bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Adi Ibnu Hatim yang kebenciannya berujung kepada cinta, kebencian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berujung kepada hidayah, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimatus syahadah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana saat beliau mendengarkan berita tentang Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat membencinya. Dia tidak suka kalau disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada di hatinya berkeinginan, andaikan aku bisa berjumpa dengannya, maka aku tidak takut. Artinya Adi ini ingin menjumpai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia belum Islam di saat itu. Hanya masih mendengarkan cerita-cerita dari orang. Ada Muhammad yang membawa risalah Islam, yang diberikan berbagai macam gelar, diberikan disematkan berbagai macam nama-nama yang tidak terpuji kepadanya. Walaupun sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga sampailah Adi ibn Hatim At-Tai ke kota Madinah dan ingin menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengajak untuk duduk bertemu di rumahnya. Di tengah perjalanan menuju rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba ada seorang wanita dengan anak kecilnya menghentikan langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menyampaikan segala kebutuhannya kepada Rasul, menceritakan segala keinginan dan hajatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang akhlaknya mulia ini melayani wanita ini, berhenti dan bicara, mendengarkan apa yang ia keluhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Adi yang berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana akhlak Rasulullah memperlakukan wanita tua yang ia tidak kenal, yang bersama anak kecilnya. Kemudian Adi melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, mendengarkan keluh kesahnya, mendengarkan segala apa yang disampaikan kepadanya dengan baik. Maka kemudian Adi mengatakan, wallahi demi Allah, tidaklah mungkin ini dilakukan oleh seorang raja yang mau berhenti begitu lama untuk mendengarkan keluh kesah rakyatnya yang biasa, tanpa ada yang mengawalnya, tanpa ada orang yang mengawalnya. Maka kemudian Adi langsung mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan cinta di dalam hati ini kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Kebencian berubah menjadi cinta. Begitulah akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang telah mengajarkan akhlak mulia ini senantiasa tidak pernah bosan menjadikan nasihat-nasihat itu kepada kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Mukmin yang sempurna imannya adalah mukmin yang baik akhlaknya. Ini harus menjadi barometer bagi kita. Kalau kita ingin sempurna iman kita, maka tidak boleh kita abaikan akhlak kita. Karena Nabi yang telah mengatakan itu, bahwa barometer sempurnanya iman seseorang diukur dari sisi akhlaknya. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, dengan mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang-orang yang merugi? Maka sahabat ada yang mengatakan, al-muflisu fina man laisa lahu dirhama wala mata'. Yang merugi itu orang yang tak punya harta kekayaan, tidak punya dirham, tidak punya uang. Itu orang yang merugi itu.
Dari sudut pandang kita ini, orang yang rugi itu orang yang tidak punya apa-apa dari sisi dunia. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita dan mengajari umat ini agar kita memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-muflisu fina, yang bangkrut itu siapa? Di hari kiamat nanti, kata Rasulullah, orang yang datang dengan membawa pahala salat, orang yang datang dengan membawa pahala puasa, orang yang datang dengan membawa zakat, datang dengan kebaikan yang sangat banyak. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang Allah berikan kepadanya dari amal yang begitu besar, diakibatkan oleh mulut yang tidak bisa menahan. Yang ini dituduh, yang ini difitnah, yang ini diambil hartanya, yang ini ditumpahkan darahnya, yang ini dia caci maki. Maka apa yang terjadi? Kebaikan yang begitu banyak itu akan diberikan kepada orang yang telah dicaci maki dan direndahkan olehnya. Jika seandainya kebaikan itu tidak bisa membalas apa yang telah ia lakukan dari lisannya, maka keburukan orang tersebut dipindahkan kepadanya. Inilah sesungguhnya orang yang merugi itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin mengajari kita akhlak, ibadah puasa, ibadah salat, ibadah zakat dan lain sebagainya. Itu tidak akan ada nilai, tidak akan dipandang Allah tabaraka wa taala kalau lisan kita masih mudah untuk merendahkan orang, lisan kita masih mudah untuk mencaci maki orang, lisan kita masih mudah untuk merendahkan kehormatan orang lain. Maka ibadah mesti kita tegakkan, kemudian akhlak mesti kita muliakan. Suatu ketika ada seorang wanita yang ditanya kepada Rasulullah SAW, yang ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang Masya Allah malamnya tidak pernah tinggal kecuali salat malam, tidak bangun, tidak ada tidur kecuali dia harus bangun tengah malam untuk qiyamul lail. Tetapi apa yang terjadi? Lisannya senantiasa menyakiti hati tetangganya. Orang yang tinggal bersamanya tidak nyaman. Hatinya senantiasa terluka. Orang tersinggung dengan ucapannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Wanita ini di dalam neraka. Lihat kaum muslimin rahimakumullah. Makanya akhlak yang sempurna itu adalah orang yang paling, iman yang sempurna itu adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan sebuah kata, tidak ada yang paling memberatkan dalam timbangan kita nanti di hari kiamat kelak melainkan akhlak yang mulia. Bayangkan, akhlak kepada diri kita sendiri, akhlak kepada pasangan kita, akhlak kepada anak-anak kita, akhlak kepada para saudara-saudara kita, akhlak dengan tetangga kita, akhlak dengan sahabat-sahabat kita, akhlak kita kepada guru kita dan kepada orang-orang yang kita kenal. Kita mesti menjaga dan kita mesti memelihara. Oleh itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan, memberi motivasi kepada kita bahwa orang-orang yang memiliki, yang mencapai derajat as-saimul qaim, orang yang puasa di siang hari dan salat di malam hari, itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang baik dan mulia akhlaknya. Kaum muslimin rahimakumullah, akhlakmu mengundang cinta di dalam hati. Suatu ketika Thumamah adalah seorang pembesar yang mana telah ditawan oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ketika berada di kota Madinah sebagai tawanan diperlakukan dengan akhlak yang mulia oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepadanya makanan yang paling lezat, dihidangkan kepadanya makanan yang paling enak, dan susu ontanya yang ia tunggangi kemudian diambil diberikan kepadanya. Sebagai seorang pemimpin
dia tidak memperlakukan tawanan dengan semena-mena. Dia perlihatkan akhlak yang mulia, sehingga apa yang telah dicontohkan, diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan cinta di hatinya. Sehingga setelah beberapa hari terjadi dialog dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Thumamah mengatakan, wahai Rasulullah, tidak ada wajah selama ini yang paling aku benci daripada wajahmu. Sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Ya Rasulullah, tidak ada agama yang selama ini aku benci melainkan agamamu. Hari ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Tidak ada negeri yang paling aku benci selama ini melainkan negerimu. Hari ini negerimu menjadi negeri yang paling aku cintai. Makanya memperlakukan orang dengan akhlak mulia tak akan pernah rugi kita. Walaupun kita tidak pernah dipuji olehnya, tapi Allah tidak akan pernah luput kepada kita. Allah tidak akan pernah luput dengan apa yang telah kita kerjakan. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kisah yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama adalah kisah Dimad al-Azdi. Beliau ini adalah dari bangsa Yaman. Kebiasaan Dimad ini adalah seorang peruqyah. Siapapun yang diruqyah oleh beliau, yang diobati olehnya dari penyakit-penyakit, insya Allah sembuh. Ini keahliannya tingkat tinggi. Ketika dia mendengarkan pembicaraan orang di kota Mekah itu, ada seseorang yang disebut dengan Muhammad. Dia ini seorang laki-laki yang gila. Itu berita yang sampai ke telinganya, sehingga dia bergumam dalam hatinya, "Lau anni ataitu hadzal rajul la'alla Allah yashfihi ala yadi." Kata Dimad, bagaimana kalau aku datangi orang ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya di tanganku. Ini niat dia. Dari Yaman datang ke Mekah untuk sebuah keperluan. Tapi sampai di Mekah mendengarkan ya viral sebuah nama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digelari dengan berbagai macam, sampai datang ke telinganya, bahwa dia adalah seorang yang gila. Sehingga dia berkeinginan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya bertemu. Keinginan tadi dapat. Bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah ketemu dia menawarkan, "Ya Muhammad, inni urqi min hadhihi ar-rih wa inna Allah yashfi ala yadi man syaa'a fahallaka." Kata beliau begini, "Wahai Muhammad, saya biasa mengobati orang yang sakit jiwa." Apa? Saya biasa mengobati orang yang sakit jiwa, dan Allah menyembuhkan siapapun orang yang dikehendakinya sembuh. Apakah engkau bersedia aku obati? Dia menawarkan obat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan tawaran ini, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memperlakukan dengan perlakuan yang kasar, atau mengucapkan kata-kata yang mengatakan dia itu tidaklah seorang yang gila? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, kami memujinya dan meminta tolong kepadanya. May yahdillah,
siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada orang yang memberinya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah, yang tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Itu yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata tersebut membuat Dimat terperangah mendengarkan kalimat yang sangat indah, sampai dia minta Nabi kita mengulangi 3 kali. Coba diulangi apa yang kau ucapkan tadi. Sehingga dia memberikan komentar, laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulal sahara wa qaulal syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula wa laqad balagna na'usal bahr hati yadaka ubayi'aka lal islam fabaya'tuhu. Masyaallah. Kata Dimat, sungguh saya telah mendengarkan perkataan para dukun, saya telah mendengarkan perkataan tukang sihir, saya telah mendengarkan perkataan para penyair, dan saya belum pernah mendengarkan seperti ucapanmu itu. Sungguh untaian kalimatmu mencapai kedalaman laut. Kalimatmu sangat luar biasa. Kesini tanganmu, wahai Muhammad, aku berbaiat dan bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ikhwani wa akhwati fiddin, akhlak yang mulia itu tidak akan pernah merugi, bahkan mengundang kebaikan, mengundang cinta, mengundang banyak rahmat, mengundang banyak kasih sayang dalam kehidupan kita. Tanpa terkecuali kalau kita berbicara akhlak, tentu akhlak yang paling dekat dalam kehidupan kita kepada diri kita, dan akhlak kepada seorang, ya, kepada keluarganya, kepada istrinya, suami kepada istri, istri kepada suaminya, sama-sama menjaga akhlak. Bukan saja pandai meminta menuntut istri berakhlak menghargainya, tapi dia pun harus pandai menjaga akhlaknya kepada istrinya. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Sungguh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bukti banyaknya orang-orang yang masuk Islam, menjadi bukti benci menjadi cinta, menjadi bukti mendatangkan kasih sayang dalam kehidupan. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara bentuk akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang dikisahkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keindahan akhlaknya menjadikan seorang Yahudi itu dengan mudah masuk Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diceritakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, kana gulamun Yahudiyyun yakhdumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang anak kecil dari Yahudi, dari bangsa Yahudi, yang membantu melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famarat, lalu dia ditimpa sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, Nabi datang mengunjunginya. Faqa'ada inda ra'si, Nabi duduk di sisi kepalanya, dekat dengan anak ini. Bayangkan kalau kita timbang-timbang, yang pertama dia Yahudi, yang kedua seorang anak kecil. Kalau kita melihat untung-untungan atau lihat, ya apalah seorang Yahudi yang masih kecil, ya. Kalau kita lihat dari sisi dunia atau kekuatan untuk Islam, mungkin kita tidak memandangnya. Tapi Nabi SAW tidak pernah melihat mengecilkan itu, karena akhlaknya menyentuh semua lini kehidupan. Siapapun yang bertemu dengan Rasulullah pasti mencintainya, pasti mencintainya.
Faqala lahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak kecil ini, aslim, tawaran yang sangat indah. Wahai anak kecil, aslim, masuk Islamlah kamu. Fanadhara ila abihi wa huwa indah. Si Yahudi kecil ini ketika mendengarkan tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menoleh kepada ayahnya yang juga berada di sampingnya, yang juga berada di sisinya. Faqala, lalu ayahnya berkata, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama fa kharaja an-nabi wa huwa yaqul, laki-laki ini langsung masuk Islam, dan di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak kecil ini dari neraka. Coba lihat, begitu semangat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak orang selamat dari siksaan dan azab Allah tabaraka wa taala. Tidak peduli dia Yahudi yang masih kecil, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ada kesempatan untuk menawarkan Islam, untuk mengajak kepada Islam, maka sampaikan. Maka ini pelajaran mahal bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Ya, kapanpun, dimanapun, jika ada kesempatan untuk menyampaikan agama Allah, sampaikan. Jika ada peluang untuk mengajak orang kepada kebaikan, ajak dia. Jangan pernah kita memikirkan hasil, jangan pernah kita memikirkan dia mau apa tidak, karena hasil bukan di tangan kita. Yang dituntut bagi kita hanyalah usaha untuk mengajaknya kepada kebaikan. Azan dulu, kita dengarkan azan sunnah insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب الصلاة القائمة وبعث المقام Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil ya, dari kisah masuknya anak Yahudi itu kepada Islam. Kita sadari bahwa agama merupakan identitas kita masing-masing. Bahwa siapapun tidak rela kalau agamanya itu dihina. Dan siapapun pasti akan membela agamanya. Lihatlah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepada anaknya, sang ayah membiarkan anaknya untuk melepaskan agama nenek moyangnya, mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini tidak akan mungkin terjadi kalau tidak karena keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keras, andaikan dia itu bengis, andaikan dia itu adalah suka menghina dan menghujat, menganggap hina orang lain, tentu tidak akan mungkin seorang ayah akan membiarkan anaknya masuk Islam. Karenanya kesan indah dari akhlak Rasulullah itu membuat hatinya luluh, bahkan merelakan anaknya untuk meninggalkan agama ayahnya, berpindah menjadi seorang muslim. Subhanallah. Inilah yang senantiasa dipesankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana akhlak yang baik itu harus ada dalam setiap keadaan dan kondisi. Nabi SAW mengatakan, ya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaullah kalian dengan manusia dengan pergaulan yang indah, dengan akhlak yang mulia, dengan tutur kata yang sangat mengesankan dalam jiwa. Kalau kita di dalam berucap, ingat-ingat betul kata-kata kita, karena terkadang kata maaf itu tidak bisa mengobati hati yang luka. Sebelum hati saudara kita itu tersinggung, sebelum hati saudara kita itu luka oleh ucapan kita, maka ingat-ingat apa yang ingin kita sampaikan. Karena kata maaf belum bisa mengobati hati yang terluka. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah wa ra'akum. Sekali lagi, bahwa akhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia itu senantiasa mulia di dalam agama kita. Kita lihat ada kisah yang terjadi di dalam kehidupan Safiyah binti Huyai. Beliau adalah seorang wanita yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang sangat membenci Nabi kita. Dia wanita Yahudi, cantik dan cerdas, sangat terkenal. Di balik keteduhan wajahnya tersimpan dendam yang sangat luar biasa pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pasalnya? Karena terbunuhnya ayah beliau, terbunuhnya paman beliau, terbunuhnya keluarga-keluarga beliau. Di saat Safiyah menjadi tawanan di perang Khaybar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Safiyah dengan penuh empati.
dengan penuh kelemah lembutan. Seorang tawanan yang tentu dia beranggapan seorang pemimpin bisa saja memperlakukan tawanannya. Dan itulah kebiasaan ya selain dari agama Islam. Maka kemudian datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghampiri Safiyah, memberikan kata-kata, memperlakukan dengan akhlak yang mulia. Ya sehingga Sofia menjadi wanita yang berubah mencintai dan mengasihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Safia yang wanita terkenal dengan golongan atau dari bangsa Yahudi ini, yang awalnya membenci Rasulullah SAW, tapi kebencian itu berubah menjadi cinta dan sayang diakibatkan akhlak yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi kesan yang sangat dalam pada Sofia, sehingga sebuah kisah yang sangat indah dalam kehidupan dia dalam rumah tangganya. Sofia ini wanita yang tidak terlalu tinggi dibandingkan istri-istri yang lain, sehingga suatu ketika Sofia ingin menaiki tunggangan ontanya, dan Sofia kesulitan untuk menaiki itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pahanya sebagai tumpuan yang diinjak oleh Sofia untuk menaiki kendaraannya. Masya Allah, akhlak yang mulia, akhlak yang sangat menyejukkan hati. Bagaimana beliau memperlakukan istrinya dengan menghormati, dengan memuliakannya. Walaitu ikhwani wa akhwati fiddin. Kalau hari ini kita mungkin, ya kalau istri kita ada sesuatu ingin dikerjakan di rumah, bisa saja kita kayak itu kursi bisa diinjak, gitu. Gitu kan? Atau mungkin kita tidak melakukan, tidak seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Tadi paling tidak kita membantunya sehingga dia merasa ringan melakukan apa yang ia ingin kerjakan. Rasulullah SAW dipuji oleh istrinya. 9 orang istri Nabi di kota Madinah, semua memuji Rasulullah, dan masing-masing mereka merasa dialah orang yang paling disayangi dan dicintainya. Itu tentu ada seni pula ya. Ada seni. Kalau ingin belajar ada bukunya. Itu kan. Tinggi sekali aja. Ada bukunya kalau ingin dipelajari. Kalau ingin belajar tentang bagaimana seni Rasulullah SAW, itu perlu untuk kita pelajari. Tapi tujuannya ibadah, gitu kan ya. Jadi yang lain-lain boleh terpikir awak. Itu. Tuluskan niat untuk belajar. Apa tadi? Untuk mengangkat kebodohan pada dirinya. Mungkin selama ini kita kasar kepada istri kita. Selama ini mungkin kita abai kepada istri kita. Mungkin selama ini kita tak peduli dengan pendidikan anak kita. Maka kita lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang ayah, bagaimana beliau sebagai seorang kakek, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang sahabat kepada sahabatnya. Dia adalah imam kita, qudwah kita, dan suri tauladan terbaik kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebuah pesan di dalam ungkapan Rasulullah SAW, ya, di mana kita ini kalau membenci sesuatu maka bencilah sewajarnya saja. Pun sebaliknya, jika kita mencintai sesuatu maka berikan cinta sewajarnya. Bukan berarti kita tidak boleh, tapi berikan cinta sewajarnya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi orang yang kita benci sebenci-bencinya suatu saat akan menjadi orang yang kita sayangi. Dan sebaliknya pula, orang yang betul-betul kita sayangi, yang kita sanjung-sanjung, yang kita agung-agungkan, satu saat nanti bisa menjadi orang yang paling
kita benci. Bahkan kita umumkan berlepas diri padanya. Nah, itu kan? Kita berlepas diri padanya. Oleh itu, kalau mencintai, cintailah sewajarnya. Dan kalau kita membenci, maka berikan benci sekadarnya. Sehingga tidak membuat kita salah di dalam memberikan hak dan cinta dan kasih kepadanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Banyak kisah yang sangat indah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kepada orang-orang yang membencinya sebagai musuh atau kepada sahabat-sahabat yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dari seorang anak-anak kecil yang hidup bersama Rasulullah SAW, yang hidup di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat banyak dan sungguh sangat mulia akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak hadis ya, kita dapatkan dalam banyak riwayat bagaimana muamalah Nabi SAW. Satu ketika beliau melihat seorang pemuda di pasar. Yang pemuda ini pekerjaannya adalah tukang daging. Beliau ini seorang yang hari-harinya menyembelih kambing, dijual di pasar. Setelah Rasulullah SAW melewati dia dan melihat barangkali laki-laki ini pemula di dalam menguliti kambing, Nabi berhenti dan mengatakan, sini, aku ajarkan kamu bagaimana menguliti kambing yang benar. Bayangkan, Rasulullah SAW berhenti hanya untuk mengajari anak muda ini. Ini ilmu ini perlu nih menjelang Idul Adha ini kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, masukkan tangannya antara kulit dengan daging, kemudian sampai laki-laki ini menceritakan, aku melihat bagaimana ketika Nabi SAW memasukkan tangannya. Tidak pakai pisau sama Nabi dah. Bagaimana Nabi SAW memasukkan tangannya, jari-jarinya terus ke dalam sampai kelihatan ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Nabi mengatakan, beginilah cara menguliti kambing yang benar. Laki-laki ini mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga satu ketika melewati seseorang yang sedang masak, yang pekerjaannya di pasar, memberikan masak, dan kemudian Nabi SAW melihat begitu masakannya belum begitu sempurna, lalu kemudian Nabi SAW ajarkan bagaimana cara masak yang baik. Tidak ada level dari masyarakat kecuali Nabi sentuh, mulai dari para pemuka yang paling tertinggi dari kaum sampai kepada rakyat biasa, dari orang tua sampai orang kecil, dari laki-laki dan wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam perlakukan dengan akhlak yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Nah, kisah yang saya awali tadi tentang pohon kurma yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di saat dia menyampaikan atau berdiri dengan memegang di saat dia menyampaikan khutbah beliau. Dan ketika mimbar sudah dibuatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berpindah, tidak lagi berkhutbah di pohon kurma yang selama ini dijadikan oleh beliau tempat menyampaikan khutbahnya. Maka kemudian pohon ini terdengar rintihannya, tangisannya, kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan menyentuh pohon tersebut. Disentuhnya, setelah Nabi sentuh barulah ia tidak lagi menangis. Nah, tentu ini mukjizat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, di saat beliau menyampaikan hadis tentang tangisan kurma ini, maka dia mengatakan bahwa pohon saja merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pohon saja sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
apalagi kita sebagai umatnya yang senantiasa mengatakan bahwa kita cinta kepadanya, bahwa kita merindukannya, maka tentu kita lebih utama untuk mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Makanya di antara ungkapan para salaf, ya, walaisa sya'an an tuhib, bukanlah pelajaran yang paling penting itu bagaimana engkau mengatakan cinta, tetapi bagaimana bahwa kamu dicintai. Jadi semua orang bisa mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara bukan seringan itu. Tapi bagaimana cinta itu tidak menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tidak menjadi cinta yang hanya tinggal pengakuan, tapi cinta yang diiringi dengan bukti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mengaji, mempelajari sunnah-sunnahnya, maka mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah akan berkah. Orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah akan merasa tentram dan nyaman jiwanya. Orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah akan mengundang syafaatnya di hari kiamat kelak. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin, tidak ada hal yang paling penting yang kita pelajari dari ilmu di dunia ini daripada ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita syiarkan, mari kita hidupkan, mari kita senantiasa kita agungkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya kita betul-betul menjadi orang-orang yang betul-betul membuktikan cintanya di hari kiamat kelak. Hari ini kita bisa mengatakan, hari ini kita bisa berucap, aku cinta Rasulullah, aku cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi buktikan cinta itu dengan cinta yang tidak palsu, dengan cinta yang hanya dengan cinta yang betul-betul, ya, yang betul-betul membuktikan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, kalau kita membicarakan akhlak Rasulullah, tidak akan habis waktu, tidak akan habis hari, karena sungguh akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Di saat ditanya bagaimana ke akhlak Rasulullah, maka Aisyah mengatakan wa kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Tidak ada perintah Allah. Apa maknanya? Makna akhlak Rasulullah Al-Quran, tidak ada perintah Allah kecuali Nabi lakukan, dan tidak ada larangan Allah kecuali Nabi tinggalkan. Wa kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita bisa menirunya dan bisa mencontohnya di dalam akhlak keseharian kita dan di dalam adab keseharian kita. Dan mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang diberi Allah akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami akhlak yang mulia, karena tidak ada yang bisa memberikannya kepada kami kecuali Engkau. Allah masrif anna sayyi'aha, ya Allah, jauhkan dari kami akhlak yang tercela. La yasrif anna sayyi'aha illa anta, karena tidak ada zat yang mampu memalingkan kami dari akhlak yang tercela kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah senantiasa akhlak yang mulia, dan kita berharap kepadanya agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu kepada kita. Minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan salah. Al-haqqu minallah, yang kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada kata yang salah dari kami dan dari syaitan, kami minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengajian kita pada